akan disampaikan, akan dipimpin oleh Ibu Margaret. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti acara pengenalan buku dari Pendeta Daudi Rahmat. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan karena kita melihat besar setia Tuhan, kasih setia Tuhan memimpin perjalanan pelayanan Pendeta Daudi Rahmat sampai saat ini dengan baik. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat-Mu, segala yang kuperlukan, segala yang Maaf, kena ini ya Bu ya? Bu Megi keluar Pak, terlempar. Mental kayaknya, signalnya kayaknya. Pak Roni nyambung. Iya, tapi ini teks pujiannya sama nggak ada PowerPoint-nya, Bu. Ini saya udah share screen tapi nggak bisa ya. Sebentar. Bisa nggak? Belum bisa keluar ya Pak Budi. Ya. Bentar ya Bu. Waduh, ini Iya. Power off. Bu, mungkin saya nggak bisa keluarin, bisa mungkin dinyanyikan satu lagu aja Bu. Oke, baik Pak. Ya. Nanti saya sambil mengejar teksnya aja ya Pak ya. Oke. Ya. Oke, baik. Kita ulangi sekali lagi pujian ini, besar setiamu. Saya akan mengejar kalimatnya.
besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu Allah Bapa, besarlah kasih-Mu. Besarlah Kau yang melimpah, yang melimpah. Tiada kurang dan tidak baru, sempurna dan tetap, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat-Mu, segala yang kuperlukan, segala yang kuperlukan Kau sedia. Besar setiamu, besar setiamu kepada. Musim pun berganti, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setia. Besar setiamu, besar setiamu, besar tiap pagi, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang kuperlu, segala yang kuperlu Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu kepada. Pengampunan dosa, pengampunan dosa, beri damai kenangan, penghibur dan penuntunku, kekuatan dan pengharapan, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiap pagi, tiap pagi rahmat baru, segala yang kau perlu, segala yang ku perlu Kau sedia. Besar setiamu, Besar setiamu Saya kembalikan kepada Pak Budi. Terima kasih Bu Megi yang telah memimpin pujian. Untuk memulai daripada acara, saya persilakan Pak Pendeta Nikanor untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, pada petang hari ini kami seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu berhimpun di dalam pertemuan Zoom ini.
Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kami. Secara khusus, kami berhimpun di Zoom ini dalam rangka untuk memperkenalkan karya, yaitu buku Sang Gembala, Perjalanan dan Pemikiran Hamba-Mu, Pendeta Daudi. Selama Engkau mempercayakan pelayanan kepada beliau hingga masa pensiun. Terima kasih ya Bapa, bersyukur untuk kami semua yang telah hadir. Kami tahu bahwa kami adalah orang berdosa, tidak lepas dari salah dan kekurangan. Kami memohon, ampunilah kami, kuduskanlah kami, biarlah pengampunan Tuhan boleh membawa kami ke dalam persekutuan siang hari ini untuk bisa mengalami kehadiran-Mu, dan biarlah Tuhan yang memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Nikanor. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir di dalam acara perkenalan daripada buku Pendeta Daudi Rahmat yang berjudul Sang Gembala. Untuk pertama, saya akan mempersilahkan kepada Pak Purnawan yang akan memberikan satu patah dua patah kata yang telah memberikan buku, kata pengantar ya di dalam buku Sang Gembala. Waktu saya persilahkan kepada Pak Purnawan. Ya, terima kasih. Saya sudah menulis di pengantar di situ, tetapi mau sampaikan secara lisan bahwa saya berkenalan dengan Pak Daudi awal tahun 70-an. Ketika beliau ke Bandung, dan kemudian lebih akrab lagi setelah beliau pulang dari Amerika, bergabung dengan waktu itu namanya Institut Alkitab Tiranus, sekarang menjadi Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Dan saya banyak kali ngobrol bicara dengan Pak Daudi, dan Pak Daudi pada waktu masih remaja sama sekali tidak mau jadi gembala. Karena menyaksikan betapa susah payahnya papahnya yang sebagai gembala sidang, dan tidak cukup waktu untuk keluarga, bahkan tidak memberikan bekal yang cukup ketika beliau pindah alamat ke seberang sana. Nah, sehingga beliau sengaja tidak menyiapkan diri, walaupun hatinya tidak bisa lepas dari panggilan Tuhan untuk melayani. Sehingga beliau ketika masih SMA segala macam sudah aktif di gereja, mengajar sekolah minggu, dan ketika selesai SMA, beliau tidak pergi ke sekolah Alkitab, tapi memilih di Fakultas Teknik Sipil. Itu sengaja, dengan sengaja untuk menghindar dari panggilan untuk menjadi gembala. Tetapi rupanya pada satu retreat, beliau pernah menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan mengejarnya. Dan akhirnya dia meninggalkan sekolah teknik tersebut di Fakultas Teknik walaupun sudah semester 7, dan masuk ke sekolah teologi di Lawang. Dan selanjutnya beliau mengambil studi lanjut di Amerika Serikat, kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Dan beberapa waktu kemudian beliau mendapat panggilan untuk menggembalakan jemaat Gepembri di Bandung. Nah, dari situ perjalanan penggembalaan berlangsung sampai akhirnya pindah ke Gepembri Kelapa Gading, menjadi ketua sinode, terlibat di dalam pelayanan misi, dan seterusnya. Sehingga saya kira dari seorang Pak Daudi Rahmat ini yang sikapnya tenang, rendah hati, tetapi bernas, kita bisa belajar banyak. Dan hari ini barangkali Pak Daudi akan berbicara dan kita bisa menyimaknya. Kita bisa belajar banyak, baik pergumulan teologinya, pergumulan panggilannya, pergumulan berkaitan dengan penggembalaan,
pengalaman dalam hal terlibat di dalam misi, konseling. Saya kira beliau bisa dijadikan narasumber untuk orang bisa memperkaya diri. Dan saya berharap bahwa pertemuan ini bisa menjadi berkat. Selain itu, kita bisa membaca lebih detail dalam buku yang ditulis oleh rekan Sosthenes Ngebu. Tuhan kiranya memberkati pertemuan kita pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Purnawan yang sudah menyampaikan sedikit banyak mengenai berkaitan dengan buku ini, dan juga pengalaman Pak Purnawan berkomunikasi dan kerjasama mungkin dengan Pak Daudi. Untuk waktu berikutnya, saya juga akan mempersilahkan kepada Pendeta Daudi Rahmat sendiri yang akan menyampaikan apa yang menjadi latar belakang ataupun pemikiran beliau untuk dapat menuliskan buku tersebut. Kepada Pendeta Daudi, saya persilahkan. Ya, salam sejahtera kepada saudara-saudara semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mengatakan segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bulan Agustus lalu saya memasuki masa pensiun atau yang biasanya disebut masa emeritus. Nah, memasuki masa tersebut, maka di depan saya itu tinggal waktu-waktu untuk refleksi, melakukan pelayanan-pelayanan sekedarnya, begitu ya. Mengingat masanya sesuai kitab suci katakan, masa itu sudah berlalu, masa saya sebagai petugas rohaniwan aktif di satu struktur organisasi sudah lewat, gitu ya. Nah, rekan kerja saya, Pendeta Nikanor, itu menggagaskan akan apa yang sudah saya kerjakan di masa lalu. Ada baiknya pengalaman pelayanan tersebut dituang dalam karya buku yang sekarang ini berbentuk biografi. Begitu didukung oleh Majelisan Kepemimpinan Kelapa Gading dan Pendeta Nikanor Nangaro kontak pada Bapak Sosthenes Ngebu, seorang dosen ya dan penulis, maka dimulailah pekerjaan ibarat menggali perut bumi, mencari hasil tambang di bawah perut bumi. Mungkin itu batu bara, mungkin minyak, mungkin gas alam. Nah, selama saya melayani, semuanya itu sekarang ibarat terkubur dalam di perut bumi, dalam tanda kutip. Ya, terima kasih untuk Pak Nikanor yang menggagaskan supaya pengalaman tersebut bisa digali kembali. Maka itu dimintalah kepada Bapak Sosthenes Ngebu, ya ibarat teknisi, mengebor perut bumi, mencari tahu apa yang ada di bawah timbunan tanah. Mungkin batu bara, mungkin minyak, mungkin gas alam, mungkin timah, mungkin nikel, dan seterusnya. Nah, dengan Pak Sosthenes kemudian kami mengadakan temu bicara. Pak Sosthenes menggali riwayat hidup saya dari kecil sampai kini dalam konteks menyangkut penggembalaan, menyangkut pelayanan gerejawi maupun pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah teologi. Dari situ Pak Sosthenes secara sistematis mengaturnya dari awal sampai akhir, bagian-bagian apa saja
yang perlu digali, ditampilkan, semua sudah tertuang dalam buku tersebut. Itu. Jadi perjalanan pengembalaan saya, perjalanan pelayanan saya itu lebih menyangkut pada pengalaman dari apa yang saya dengar, saya lihat, saya alami di dunia gereja Tionghoa pada umumnya, secara umumnya. Jadi pengalaman saya dari sejak kanak-kanak, remaja, pemuda yang berkenaan dengan kegiatan gerejawi, yang berkenaan dengan apa yang saya dengar, saya lihat, serta saya alami dalam kehidupan bergereja di gereja-gereja Tionghoa secara umum, itulah dituangkan dalam biografi tersebut. Jadi karya tulis Pak Sostenius menyangkut gereja Tionghoa secara umum, tidak mengacu kepada gereja tertentu. Saudara mengingat saya sejak kecil sudah ada di gereja Tionghoa Kitakawi, kemudian berpindah ke gereja Kebangkitan Kalam Allah sekarang itu, lalu berpindah lagi ke gereja Kristus Tuhan karena ayah saya melayan di situ. Dari situlah kemudian perjalanan masuk ke sekolah teologi, masuk ke pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gambaran umum khususnya gereja Tionghoa. Tentu saudara dapat membaca lebih lanjut hal-hal yang ada di dalamnya, bagaimana saya melihat gereja Tionghoa secara umumnya, apa yang kira-kira diperlukan oleh gereja Tionghoa agar lebih alkitabiah, menjadikan kekristenan sebagai kekristenan berdasarkan pengajaran iman Kristiani yang tertuang dalam kitab suci. Rujukannya harus ke sana. Segala pergumulan yang ada di gereja-gereja Tionghoa pada umumnya. Saya bertanya dengan teman-teman yang melayani Tionghoa, dari kisah-kisah mereka, pengalaman mereka, itu menjadi suatu bahan juga untuk saya sumbangkan dalam karya tulis ini. Saudara-saudara, pengantar saya singkat saja, karena isinya nanti akan lebih secara detail tentunya disampaikan oleh sang penulis. Kalau ada sang gembala, ada sang penulis, Bapak Sostenius Enggebu, gitu ya, seorang dosen di perguruan tinggi. Saya berterima kasih untuk bekerja sama dalam menggali, menyusun pengalaman-pengalaman tersebut. Tentu saya berterima kasih juga kepada Pak Nick yang mempunyai gagasan agar itu dituang dalam sebuah karya tulis. Juga kepada Kemajelisan Kepemberi Kelapa Gading yang mendanai pengadaan buku tersebut. Terima kasih. Saya terima kasih juga kepada rekan-rekan yang memberikan kata pengantar, ya, kepada Dr. Purnawan Teni Memas, dan juga kepada Ketua Sinode Kepemberi, Bapak Pendeta Ardi Varianto. Semoga buku yang digarap oleh Bapak Sostenius ini bisa memberikan sumbangsih kepada karya, kepada pekerjaan pelayanan gerejawi, khususnya di gereja Tionghoa secara umum. Demikian pengantar dari saya yang akan dilanjutkan kembali oleh Bapak Sostenius. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Daudi Rahmat yang sudah menyampaikan latar belakang daripada penulisan ini. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Pak Nikanor yang tadi dikatakan menjadi salah satu penggagas untuk pembuatan buku ini. Saya persilakan, Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Senang sekali siang hari ini, meskipun hanya lewat Zoom, bisa bertemu dengan guru-guru saya dulu, ya, dengan Pak
Purnawan, dengan Pak Sijabat, dengan ada beberapa ini, Pak Heri, ya, kemudian Pak Sridadi juga hadir bersama kita. Terima kasih juga rekan-rekan hamba Tuhan, baik ini ada Rikalbar dari Kalimantan Tengah, ada Pendeta Sucipto ada, dan juga ada rekan-rekan dari Kalimantan Barat, ya, Kalimantan Timur ada. Mohon maaf ini ada beberapa yang saya belum begitu kenal ya. Ini rekan juga ada Pak Saud Sihombing. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pak Daudi menjelaskan gagasan dari saya. Ya, memang saya mengenal Pak Daudi ini sejak kuliah di Tiranus. Waktu itu beliau mengajarkan homiletika dan juga perjanjian lama. Saya sangat terkesan karena beliau di dalam pengajaran itu selalu mengaitkan dengan hidupnya. Jadi ini dosen yang sangat terbuka, ya, menceritakan kebenaran Alkitab yang dikaitkan dengan diri sendiri, dengan perjalanannya, dengan hidup pribadinya. Dan itu buat saya sangat terkesan karena beliau ini bukan saja bercerita soal Alkitab, tapi bercerita dengan perjalanan hidupnya dikaitkan dengan Alkitab. Selama kuliah sampai 1993, kemudian berpisah, 7 tahun kemudian bertemu di GPMD lagi. Nah, 7 tahun, tahun 2000. Nah, waktu bergabung dengan GPMD juga berkat beliau, pertama kali yang saya lihat, Pak Daudi ini punya filosofi pelayanan. Dan waktu saya kuliah di STT Amanat Agung, dosen mengatakan bahwa kalau melayani kita harus buat filosofinya dulu. Nah, waktu saya masuk ke GPMD, Pak Daudi punya filosofi dan saya pelajari itu. Dan dari sanalah seluruh pelayanan itu dibangun, ya, dari filosofi itu. Nah, saya mengenal sudah sekian tahun. Pak Daudi adalah seorang yang senang mengamati, ya, seorang yang melankolis, senang mengamati, tenang, kadang-kadang bergurau bahwa ini suram katanya, suram, ya, tidak istilahnya tidak banyak tersenyum, tapi sebenarnya Pak Daudi ini juga suka bergurau, ya, dari apa yang diamatinya seringkali diungkapkan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selama 22 tahun melayani bersama beliau, ada banyak pengajaran-pengajaran yang dapat ditimba bukan hanya kepada saya atau rekan-rekan di Kelapa Gading, tapi juga itu juga sangat penting disampaikan juga atau dibagikan kepada hamba Tuhan lainnya. Yaitu yang pertama, itu mengenai kepemimpinan. Dalam konteks gereja Tionghoa, salah satu pergumulan yang seringkali beliau ungkapkan adalah hal kepemimpinan. Ya, siapa yang memimpin gereja itu menjadi pertanyaan di dalam gereja, khususnya gereja Tionghoa. Tapi beliau, Pak Daudi ini, melandaskan, ya, landasan Alkitab bagi struktur kepemimpinan itu adalah di dalam Yohanes pasal 21, 15 sampai 17.
Dan saya belum pernah menemukan itu sebelumnya, bahwa itu menjadi satu landasan bagi pembentukan struktur dan sistem di dalam pengelolaan jemaat, ya, dalam pelayanan penggembalaan. Ya, nanti hal ini akan juga kita temukan di dalam buku yang diperkenalkan hari ini. Dan kemudian pergumulan berikutnya adalah dalam konsep keuangan. Kita tentu banyak, ya, konsep keuangan yang kita dapatkan dari dosen atau orang dosen-dosen lain, apalagi mungkin kita pernah mengambil studi di STT yang berbeda. Nah, pergumulan hal keuangan ini juga salah satu pergumulan di gereja Tionghoa umumnya. Nah, Pak Daudi mengajarkan pengajaran Tuhan tentang keuangan gereja. Itu juga bagi saya belum menemukan sebelumnya. Ya. Sehingga bahwa pengajaran itu berangkat dari Allah itu sendiri, sebab ada satu suku yang dikhususkan Allah, yaitu suku Lewi, untuk melayani umat yang menggembalakan jemaat. Nah, dari dasar pemikiran ini, lahirlah di GPMRI Kelapa Gading itu, dari biasanya dikenal persembahan umum, diganti menjadi persembahan kesejahteraan hamba Tuhan dan operasional. Dan menurut saya tidak ada di gereja Tionghoa manapun yang bisa mengganti istilah ini. Dari persembahan umum menjadi persembahan kesejahteraan hamba Tuhan dan operasional. Nah, bagi saya itu di dalam gereja Tionghoa itu tidak mudah untuk melakukan itu. Nah, beberapa juga prinsip-prinsip di dalam pelayanan penanganan masalah-masalah hubungan antar jemaat. Nanti di dalam buku itu Bapak Ibu juga sudah pasti akan mendapatkannya. Dan kemudian Pak Daudi bukan hanya tahu dan mengajarkannya, tapi beliau juga memperjuangkannya. Ya. Ada banyak yang tahu mungkin, tapi ketika masuk di dalam jemaat, di dalam keseharian kehidupan jemaat yang sudah mengakar dengan budayanya, tidak mudah untuk membuat terobosan itu. Ya, seperti penggantian nama tadi dan juga membuat mezbah bagi persembahan di gereja. Dan Pak Daudi juga sangat menekankan penyembahan sebagai inti dari kehidupan jemaat. Dan saya juga melihat beberapa tulisan-tulisan bahwa memang inti pelayanan kita adalah penyembahan. Apapun yang kita lakukan itu intinya adalah penyembahan. Itu sangat ditekankan oleh Musa Daudi. Beberapa pengajaran-pengajaran yang sudah dituangkan, dan bagi saya yang sudah mengenal beliau 20 tahun lebih, hal-hal ini menurut saya itu sangat memperkaya kita, sangat penting bagi kita. Bagaimana Alkitab itu, kebenaran Alkitab itu dapat diperjuangkan, ya, menjadi satu kebenaran yang bisa mengubah kehidupan jemaat, khususnya di dalam pelayanan penggembalaan. Nah, ketika beliau mempersiapkan diri untuk
menempuh emeritasi, saya memang memberikan usulan supaya gagasan itu dituangkan di dalam tulisan. Nah, biasanya beliau itu sudah mengatakan, kalian aja lah yang tulis. Saya cukuplah dengan gagasan. Selalu begitu ya. Tapi saya memberikan semangat pada beliau dan bersyukur karena kami Majelis KPMB Kelapa Gading kompak untuk mendukung beliau mewujudkan ya semua hati dan pemikirannya yang selama perjalanan pelayanan khususnya di KPMB untuk dibukukan. Ya, sehingga beliau meminta saya bersedia untuk menjadi manajer di dalam mewujudkan harapan ini. Nah, puji Tuhan, Pak Sostenis itu adalah satu angkatan dengan saya. Nah, beliau diberi karunia yang luar biasa, yaitu menulis ya, banyak buku-buku beliau juga yang sudah terbit dan dipakai oleh hamba-hamba Tuhan dan dijual umum, termasuk juga di Gramedia dijual karya dari Pak Sostenis. Jadi terima kasih juga kepada Pak Sostenis yang dengan kerelaan menyediakan waktu, mengorbankan banyak hal, mencari sumber-sumber dan juga bersyukur juga Musa diberi kesehatan untuk bercerita panjang ya dari lahir sampai sekarang, dan itu kekayaan yang sudah dituangkan di dalam buku itu. Jadi kami majelis bersyukur untuk terbitnya buku ini. Kami berharap kiranya buku ini menjadi berkat bagi kita semua, juga jemaat yang hadir, rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga rekan-rekan dalam pelayanan sebagai dosen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikian. Terima kasih Pak Pendeta Nikanor. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi di dalam apa yang menjadi isi buku ini, yang tentunya akan lebih tepat disampaikan oleh sang penulis, yaitu Pak Sostenis. Waktunya saya persilahkan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Budi sudah memberikan waktu kepada saya. Saya bersyukur juga untuk kehadiran Bapak Ibu semua di sini yang tentu sangat membesarkan hati Pak Daudi dengan peluncuran bukunya pada pagi hari ini. Saya langsung saja untuk men-share screen sebuah file yang saya sudah siapkan. Oke, ini saya beri judul mengenal Pendeta Daudi. Saya kasih subjudul yaitu perjuangan dan kesetiaan. Saya akan mencitrakan bagaimana proses penulisan buku ini. Jadi pada waktu saya dihubungi oleh Pak Nikanor untuk menulis tentang buku Pak Daudi, saya waktu di Tiranus mengenal Pak Daudi. Pak Sostenis, apakah bisa di full screen, Pak? Full screen, sebentar. Oke. Iya, terima kasih. Oke, ya. Saya mengenal Pak Daudi itu, bagi saya seperti Pak Daudi itu pendiam. Jadi saya waktu mendengar dihubungi oleh Pak Nikanor, saya merasa bagaimana saya harus menggali data-data dari kepribadian Pak Daudi yang menurut saya tahu seperti itu. Tapi kemudian Pak Nikanor mengatakan bahwa Pak Daudi orangnya terbuka. Dia akan menceritakan apa yang
dibutuhkan dalam sebuah buku biografi. Dan memang secara filosofi penulisan buku biografi harus berani narasumber itu perlu menceritakan baik buruknya atau pahit getirnya, manisnya kehidupan ini gitu. Jadi harus terbuka gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa terjadi, maka biografi itu akan mendapatkan mendapatkan sarinya gitu. Nah, jadi kekhawatiran saya itu akhirnya kemudian dicairkan oleh Pak Nikanor bahwa Pak Dodi akan menceritakan, Pak Dodi akan memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis gitu. Dan akhirnya kami melakukan wawancara selama 12 pertemuan, 2 jam. Yaitu sebelum wawancara saya sudah memberikan handout kepada Pak Dodi. Nah, inilah akan saya tanya dan tolong disiapkan data-data sebelumnya. Dan puji Tuhan bahwa selama pertemuan konfirmasi melalui Zoom itu bisa mendapatkan data-data yang sangat memadai sekali. Hanya yang menjadi titik kritisnya adalah bahwa kalau menginterview seseorang itu kita perlu melihat juga gerak-geriknya, mimik wajahnya, intonasi suaranya, dan juga membaca ekspresi wajah. Itu sangat menolong kita untuk mengenal lebih jauh apa yang dia kemukakan gitu. Kalau suaranya datar, gimana ekspresinya gitu. Nah, itu sangat memperkaya kita dalam menulis biografi seseorang. Nah, dengan pandemi dan hanya melalui Zoom itu tidak saya dapatkan gitu. Tapi yang nggak apa-apa, puji Tuhan, saya berusaha untuk mengamati ketika beliau berbicara. Setelah mendapatkan data itu perlu ditransfer ke Word. Kemudian juga saya harus mencari rujukan-rujukan. Apa yang dikemukakan oleh Pak Dodi tentang keuangan itu ada rujukannya nggak? Ya, saya mencari rujukannya dan ada banyak data. Bahkan dari sudut pandangan orang latar belakang gereja Tionghoa ada datanya. Oh, berarti apa yang dikatakan Pak Dodi itu memang umum gitu, bukan hanya suatu pengalaman beliau. Kemudian tentang kepemimpinan juga saya cari datanya. Oh, ada datanya. Dan itu akhirnya memperkuat argumentasi yang dikemukakan oleh Pak Dodi. Nah, setelah data itu ada, ini harus ditulis ulang lagi gitu. Jadi saya print out, saya tulis lagi, saya baca lagi, saya tulis lagi, saya perbaiki lagi. Kemudian ya saya ini istilah Ibu Mary Jane, makan tulang. Jadi kalau menulis itu harus bisa merevisi atau membaca lagi dan memperbaiki. Dan ini saya lakukan. Setelah itu draftnya saya kasih ke Pak Dodi dan juga kepada Pak Nikanor. Pak Dodi baca, malah 2 kali kepada Pak Dodi draftnya itu. Pak Dodi baca, oh ada yang kurang, oke kita tambahkan. Ada yang kayaknya nyerempet-nyerempet gitu. Ya udah kita singkirkan aja kalau yang kayak gitu. Jadi akhirnya mendapatkan data yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan. Nah, dalam wawancara dengan Pak Dodi, akhirnya saya juga lebih mengenal tentang Pak Dodi sendiri gitu. Waktu perspektif saya waktu di kuliah ternyata Pak Dodi itu kepribadiannya seperti ini. Oke, nilai yang saya lihat dari kehidupan Pak Dodi adalah ya pahit dan getir dalam kehidupan. Ya beliau juga merasa ya sedih, berjuang, kadang-kadang merasa gembira, kadang-kadang juga mengungkapkan apa yang dia lihat keprihatinan di masyarakat, di gereja, di dalam pelayanan itu diceritakan dan itu sangat menolong ya. Kemudian juga dia menceritakan yang realis, apa sih yang dialami gitu waktu masa kecil, masa remaja. Ada perlakuan tidak adil nggak dialami waktu masa remaja? Itu ada ternyata. Gimana dengan dalam pelayanan? Ya, ternyata ada juga gitu. Jadi harus menceritakan yang realis dan itu saya bersyukur Pak Dodi menjelaskan dengan secara realis ya. Ada suka duka, ada sedih,
dalam suatu 2 kali pertemuan, ya Pak Dodi menunjukkan ekspresi sedih. Karena apa? Karena dia menghadapi suatu persoalan yang ya pahit dalam hidupnya. Ya dalam hubungan dengan ya membesarkan anak ya, itu rupanya itu juga dialami oleh Pak Dodi. Dan saya juga melihat bahwa Pak Dodi sudah mengambil keputusan ya nggak akan mundur dari pelayanannya. Itu ya nilai yang saya lihat dari Pak Dodi, udah memutuskan masuk ke dunia penggembalaan, ditekuni sampai 35 tahun. Ya mungkin ada ya zaman sekarang orang yang ada di satu gereja selama 35 tahun, mungkin ada gitu. Tapi mungkin terbatas orang seperti itu. Apalagi tantangan sekarang, ya pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah pelayanan dan sebagainya. Itu satu tantangan. Jadi no turning back ya, jadi tidak ada pikiran dari Pak Dodi untuk ya mundur saja, walaupun ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi dia fokus kepada pelayanan. Itu yang saya lihat nilai yang perlu diperhatikan dari kehidupan Pak Dodi. Ada filosofinya ya, seperti Pak Nikanor katakan. Nah, masa kecil. Nah, ini saya hanya munculkan kronik-kronik yang saya pikir penting ya untuk mungkin di konteks saya dengan masa kini. Senang bermain, menjebak ikan, dan tertawa senang. Itulah dunia anak masa kecil Pak Dodi. Mana mungkin orang sekarang bermain di sungai? Wah, nggak perlu itu. Pergi ke alam, memancing, tertawa di alam. Itu udah nggak ada. Orang di ruangannya sendiri, ya dengan sosmed dan sebagainya. Nggak ada seperti ini pada masa zaman sekarang. Kecuali kalau di daerah ya. Nah ini dunia, ini tantangan bagi masa dunia sekarang. Gereja menghadapi masalah ini. Apalagi di kota besar, anak nggak punya kesempatan untuk bermain karena ya banyak sekali tantangan dunia modern. Nah ini yang dihadapi oleh Pak Dodi masa kecilnya yang penuh dengan keceriaan dan suasana yang senang. Kemudian hidup mesti diperjuangkan. Saya lihat ini ada dalam Pak Dodi. Waktu kelas Pak Dodi ini jadi korban kebijakan pemerintah gitu dalam pendidikan. Jadi orang yang sekolah di sekolah Tionghoa tidak boleh pergi ke sekolah negeri. Jadi kalau Pak Dodi mau sekolah di sekolah negeri, ya harus turun lagi dari udah tamat SD, turun lagi ke kelas 5. Baru naik ke kelas 6, berarti udah telat 2 tahun. Dan murid-murid di kelas 6, kelas 5 itu Pak Dodi yang paling tua di antara mereka, lebih 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi itu satu korban ya. Jadi harus diperjuangkan. Baru bisa masuk sekolah negeri. Dan sangat beruntung sekali Pak Dodi hanya punya bahasa Indonesia yang bagus dibandingkan dengan teman-teman lain yang masuk sekolah Mandarin ya. Akhirnya ketinggalan dalam pelajaran sejarah, pelajaran bahasa Indonesia, dan ini ya dihadap oleh Pak Dodi. Jadi seperti dirugikan, tetapi ya dia harus memperjuangkan itu. Nah dalam pelayanan juga begitu Pak Dodi ya menghadapi ya perlu diperjuangkan. Bagaimana mendidik warga gereja untuk hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kepemimpinan harus sesuai dengan Yohanes 21 tadi. Bahwa Tuhanlah yang menjadi penentu arah pelayanan, bukan struktur dalam gereja. Nah, itu yang ingin dikemukakan oleh Pak Dodi. Ini saya harus stop lagi ini. Masalahnya karena sering ada masalah. Kenapa nih? Oke. Nah, ini pengalaman di Kalimantan ya. Pengalaman di Kalimantan. Ketika mau pergi udah di Kalimantan, beliau jatuh di jamban dan ini masuk ke dalam ini pengalaman yang saya pikir menarik ya. Ini dipanggil untuk ayo kita berangkat. Pak Dodinya masih ada ke belakang dan teman-temannya tidak tahu bahwa ternyata Pak Dodi sedang menghadapi suatu situasi yang chaos, boleh dikatakan begitu, jatuh di jamban dan dia harus membereskan diri, harus dengan suatu usaha
ya untuk kembali bisa bergabung dengan teman-teman. Jadi saat ini hal yang tidak dipikirkan dalam buku teologi atau buku misi. Pergi pelayanan di pedalaman, ternyata menghadapi situasi seperti itu. Tidur di rumah panggung, di bawahnya ada babi yang sedang dipelihara. Dan itu suatu pengalaman yang jarang orang di kota mendapatkan itu. Dan itu kita gali. Dan Pak Dodi merasa tidak jijik dengan situasi seperti itu. Dia malah merasa senang. Saya katakan, gimana sih ekspresi Bapak waktu menghadapi situasi ini? Wah, saya senang. Saya nggak mempersalahkan siapapun juga. Saya berusaha untuk tetap konsen untuk semangat dalam melayani Tuhan. Berjalan kaki beberapa kilo, ada tas di punggung, celana digulung setengah, dan menghadapi situasi jemaat yang hanya makan dengan dengan garam ya, nasi dan garam. Ini hal yang tidak lumrah terjadi di kota. Tapi ini yang terjadi di daerah pedalaman, dan itu diselesaikan oleh Pak Dodi. Jadi memang apa yang dialami oleh Pak Dodi adalah hal-hal yang benar-benar hidupnya ini harus diperjuangkan, harus sesuatu yang real yang terjadi. Nah, ini satu yang kami sempat bahas ya. Ini situasi sekarang ya. Kita mau beribadah tapi di gereja dijaga oleh banser ya dan sebagainya. Nah, Pak Dodi dalam satu situasi ya pernah menghadapi situasi ini. Ya kalau ban mobil itu pecah ya Bapak harus ganti sendiri. Ada genteng yang bocor ya naik perbaiki sendiri. Ada jemaat yang mengalami duka dan harus diurus. Ya tengah-tengah malam Pak Dodi datang mengurus. Kemudian sama staf yang lain pergi mengambil peti jenazah ya, keranda ya. Dan Pak Dodi harus naik ke atas untuk mengambilnya. Dan sampai beliau mengalami sakit pinggang. Ini sesuatu yang menarik ya. Seorang pendeta, seorang gembala melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan dalam buku teks. Di dalam buku penggembalaan nggak disinggung bahwa pendeta akan naik genteng, akan menghadapi situasi-situasi yang seharusnya ada dikerjakan oleh orang lain. Pendeta terpaksa melakukan karena tidak ada yang malah kadang-kadang Pak Dodi pada suatu waktu dianggap ya Bapak menunggu gereja ya. Aduh, ini suatu istilah yang kurang enak di hati. Tapi Pak Dodi ya nggak berontak ya. Ya oke lah, kalau itu yang mau dimandatkan ya lakukan. Di gereja nggak ada yang datang ya baca firman Tuhan, meditasi, berdoa dan sebagainya, dan menyiapkan khotbah. Nah ini yang hal-hal yang realis yang terjadi. Seorang pekerja, gembala dipanggil sebagai seorang pekerja. Nah ini kadang-kadang tidak dimengerti oleh jemaat ya, yang dalam diskusi dengan Pak Dodi, bahwa kalau jemaat berpikir pendeta itu kerjaannya apa sih? Kalau kami kerjaannya dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 4 atau jam 5. Kalau pendeta apa sih kerjaannya? Cuma khotbah hari Minggu, cuma menerima setelah khotbah menerima tamu, ngobrol-ngobrol sebentar. Yang hari-hari lainnya apa yang dikerjakan? Padahal pendeta itu pekerjaannya banyak. Banyak sekali pekerjaannya pendeta. Bahkan tidak tertulis lah pekerjaan pendeta. Jadi sebenarnya pendeta itu atau gembala atau orang yang bekerja sebagai penginjil dan sebagainya, dia itu seorang yang dipanggil Tuhan untuk bekerja. Nah, pekerjaannya beda dengan orang yang struktur di kantor. Jadi kadang-kadang ini komplain dari jemaat, apa sih pekerjaan pendeta? Pekerjaan pendeta itu lebih berat dari pekerjaan di kantor gitu. Kantor biasa maksud saya. Karena sore harus pergi mengunjungi jemaat. Kadang-kadang jemaat datang ya hanya bercanda aja, hanya tertawa bersama aja, hanya ngobrol-ngobrol aja. Jemaat sudah senang. Itu yang Pak Dodi lihat bahwa ya memang hidup ini harus diperjuangkan sebagai seorang yang dipanggil Tuhan untuk bekerja dalam bidang kerohanian seperti yang tadi disinggung oleh Pak Nikanor, bahwa ada suku tertentu yang dikhususkan Tuhan untuk bekerja di bait Allah, dan pendeta dipanggil untuk bekerja sebenarnya, bukan hanya melayani. Kadang-kadang kita hanya berpikir pendeta itu melayani pekerjaannya. Dia melayani betul, tapi dia bekerja untuk Tuhan. Dia dipanggil sebagai pekerja. Seperti dalam Yohanes pasal 6 ya. Pekerja. Ladang ini udah menguning, perlu pekerja. Jadi Tuhan memberi identitas kepada gembala, pendeta, atau penginjil, atau majelis, dan sebagainya. Itu adalah pekerja sebenarnya. Nah, setia
ini setia dan tangguh selama 35 tahun. Tadi saya sudah singgung, jarang sekali orang mendapatkan bekerja satu pelayanan 35 tahun, dan Pak Dodi sudah menunjukkan kesetiaan. Pentingnya kesetiaan tadi ya, lagu pembukaan setia, dan itu ada dalam kehidupan Pak Dodi, pribadi yang setia melayani Tuhan, dan itu sebenarnya yang perlu kita hidupi. Nah, saya sangat bersyukur ini menolong saya. Ya, dalam pelayanan saya juga berusaha untuk kalau bisa setia dengan panggilan ya di lembaga. Oke, apa kontribusi melatih dan bina jemaat? Kemudian ada pekerja yang disiapkan, ada regenerasi. Pak Dodi sudah melakukan itu. Beliau sudah pensiun dan akan ya tidak lagi aktif, tapi sudah ada generasi berikutnya. Dan Pak Nikanor ya, teman salah satunya ya, yang kita bisa katakan bergandengan tangan merintis 7 jemaat di Kalbar. Itu luar biasa yang dilakukan oleh Pak Dodi. Bukan Pak Dodi sendiri, tapi bergandengan tangan dengan pemimpin sebelumnya, dengan jemaat di sana, dengan pekerja di sana untuk mulai. Jadi pekerjaan Tuhan itu memang harus bekerja bersama-sama. Kalau bekerja sendiri nggak bisa. Diharapkan di bagian terakhir dari bukunya Pak Dodi menjelaskan bahwa dia mengharapkan jemaat tetap setia dalam imannya. Karena apa? Karena beliau sudah menunjukkan kesetiaan untuk melayani dan mengiring Tuhan. Jadi dia mengharapkan, Pak Dodi mengharapkan supaya jemaat juga setia dalam menjalani iman Kristennya, atau juga para pekerja tetap setia, majelis tetap setia. Itu di himbauan Pak Dodi di akhir dari bukunya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sostenis atas pemaparan poin-poin yang menarik, yang mungkin menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa diketahui ya oleh para audiens ya saat ini ya. Saat ini mungkin saya akan membuka. Pak Budi, sebentar Pak Budi. Maaf, ya. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Okay. Saya mau ngambil foto ini Pak ya. Maaf Pak. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Kembali Pak. Saat ini saya akan membuka kepada audiens yang sudah hadir. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan, mungkin ada 1-2 orang yang ingin bertanya berkaitan dengan buku ini. Kalau belum ada, mungkin saya mau mengajukan pertanyaan aja ke Pak Sostenis ya Pak. Pak Sostenis, pada waktu menulis buku ini, apa yang menjadi tantangan terbesar, Pak? Jadi di dalam menyusun ada bab bagian-bagian tertentu kan kalau tidak salah dibagi ke dalam 3 bagian, Pak. Nah, itu apa yang menjadi tantangan terbesar, terutama yang berkaitan dengan kontribusi yang disampaikan oleh Pak Dodi itu berkaitan dengan penggembalaan. Mungkin itu, Pak. Pertanyaan dari saya, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi tantangan terbesar dari buku ini adalah apa yang dikemukakan itu memang harus kita mempunyai rujukan-rujukan gitu. Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Dodi seperti tadi masalah pentingnya keuangan gereja sesuai dengan keinginan Tuhan ya, kehendak Tuhan ya, hukum Tuhan itu istilahnya. Nah, tantangannya apakah ada rujukannya enggak di artikel jurnal atau di buku-buku teologi. Nah, itu tantangan untuk saya harus membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Dodi itu ada referensinya. Supaya kita jangan dikomplain gitu. Seperti mengenai kepemimpinan. Ada nggak kepemimpinan di gereja Tionghoa dibahas di jurnal atau dibahas di buku teologi? Ada rupanya. Nah, itu kita harus mengutip, harus mendukung argumentasi itu. Jadi, apa yang dikemukakan oleh Pak Dodi ini bukan menyangkut satu gereja aja gitu. Tapi menyangkut sesuatu yang umum di lingkungan gereja Tionghoa. Itu yang tantangan bagi saya sebagai orang yang bukan berasal dari latar belakang gereja Tionghoa, itu jadi satu kesulitan.
Jadi saya harus berani menjaga bahwa buku ini harus benar-benar oke gitu. Jadi harus mencari referensi. Itu tantangannya. Kemudian yang tantangan berikutnya adalah saya punya editor yang sangat menolong saya, itu Ridwan Suteja. Seharusnya saya undang beliau ya untuk hadir ya. Selama kami menstruktur saya punya banyak waktu dengan dia bertemu secara langsung maupun melalui video call untuk menstrukturkan kembali data-data ini. Jadi ini juga banyak hal yang atas usul editor, banyak hal yang harus dimintain lagi data dari Pak Dodi. Jadi kalau kita lihat struktur penulisan buku ini dibagi dalam 6 bagian, itu memang kontribusi dari editor. Jadi Pak Dodi maunya begini, penulis maunya begini, editor juga maunya ini harus disinkronkan. Jadi itu harus disinkronkan, Pak. Nah, juga tantangan yang lain adalah saya harus mengkonfirmasi nama-nama orang yang ada di buku ini. Seperti ada pendeta-pendeta yang disebutkan namanya, ya Pak Dodi juga harus saya minta supaya harus ini namanya benar. Nah, itu satu tantangan juga. Jadi Pak Dodi kadang-kadang harus mencari lagi data orang ini. Malah biografi dari seorang terkenal di Indonesia dalam dunia misi. Ini siapa? Chang Tong Hang, itu yang mendirikan gereja di Bali, yang memenangkan orang Bali, yang akhirnya dibesarkan oleh gereja Kristen Bali ya. Itu Chang Tong Hang itu ada, dan Pak Dodi punya data-datanya. Fotonya juga ada Chang Tong Hang itu. Nah, jadi itu satu tantangan. Kita perlu mendukung data-data dengan data-data. Jadi saya berdiskusi dengan editor, tolong dibantu supaya bagaimana buku ini bisa tersistematis dengan baik. Jadi bersyukur juga bahwa dengan bantuan Pak Ridwan Suteja, editor, buku ini bisa dibuat seperti itu, seperti ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sostenis. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, baik bisa secara langsung ataupun melalui chat yang tersedia? Dipersilakan. Kalau seandainya usul saya, kalau ada Pak Sijabat, silakan Pak Sijabat bisa memberi sepatah dua kata, Pak Sijabat. Oh ya, silakan Pak Sijabat. Ya, pertama tentu kita berterima kasih atas kesediaan Tuhan untuk membimbing hambanya Pak Dodi dalam pekerjaan pelayanan. Kurang jelas Pak Sijabat, maaf. Volume suaranya dikencangin kali Pak. Ya, sudah dengar? Halo, sudah? Sudah Pak. Saya ada di tempat publik, jadi saya harus sedikit menghemat. Ya, terima kasih sekali lagi atas acara ini. Terima kasih atas kerja keras dari Pak Sostenes, juga Pak Nikanor, dan teman-teman yang ada di GPMP untuk mewujudkan karya ini. Tentu itu adalah anugerah Tuhan, sehingga saya pun bisa membaca detail kehidupan dari Pak Dodi dari kecil sampai hari ini. Dan ini tentu adalah sebuah keberanian untuk berbagi kisah, karena tidak mudah orang berbagi kisah. Karena pasti kadang-kadang terepet ke hal yang ini tidak perlu disebutkan. Tapi saya kira dengan adanya ini bahwa hambanya Pak Dodi tentu didukung oleh Ibu Ruth yang begitu setia, dan ini menunjukkan bahwa hambanya Pak Dodi sudah selesai dengan dirinya. Ini sangat menarik, karena setiap orang kalau sudah selesai dengan dirinya itu pasti bersedia ditulis, apakah yang ditulis dirinya atau orang lain. Dan ini baiknya adalah bahwa yang menulis itu orang lain, sesuai dengan firman Tuhan dalam Amsal, janganlah memuji dirimu
dengan diriku sendiri, tapi biarlah orang lain memuji diri. Dan tentu saya kira bahwa tulisan ini tentu ada unsur pujian, tetapi dia berterus terang saya kira. Dan saya kira juga Pak Sostenes bisa melihat sudut pandang bagaimana detail masa lalu mempengaruhi spiritualitas, mempengaruhi panggilan. Karena ini saya kira benang merahnya dalam menulis biografi orang, bagaimana perjalanan masa lalu itu selalu dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita dalam rencana Tuhan, itu menarik untuk melihat bagaimana itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk seseorang untuk dipanggil menjadi hambanya. Jadi misalnya kita lihat perjanjian lama ya, kita bisa membaca di Abraham, Musa, bagaimana masa kecilnya, masa dia menjadi 40 tahun dibina di Mesir, lalu menjadi 40 tahun di Midian, menjadi orang nobody, artinya tidak ada sama sekali gunanya karena dia hanya menjadi gembala domba on gitu 40 tahun, seolah-olah bagi dia itu sudah itu sudah begitu. Dan kalaupun dia bisa hidup nyaman pada waktu itu, dia kayaknya udah bersyukur pada Tuhan. Tetapi tiba-tiba di usia 80 tahun Tuhan menyatakan diri. Jadi maksudnya adalah hambanya Pak Dodi tidak bisa kita lihat. Ya. Jadi kalau saya mengenal Pak Dodi memang sejak berjumpa di Jalan Damar dulu ya. Dan saya awal-awal berkomitmen panggilan untuk menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan, lalu kemudian saya menyerahkan diri saya menjadi dosen di Tiranus ya waktu itu, dan itu besar sekali pengaruh nasihat dari Pak Dodi dan Ibu. Dan kemudian dalam perjalanan terus gitu ya, bahwa saya lihat akademiknya itu selalu ada, artinya mempelajari firman Tuhan, menyiapkan khotbah, tentu tadi sudah dijelaskan konsep-konsep persembahan, penyembahan, konsep-konsep kepemimpinan, konsep kerjasama, konsep spiritualitas. Itu saya kira sangat syarat dengan kalau saya baca di situ gagasan perjanjian lama. Dan memang salah satu kan perjanjian lama itu kita bisa belajar dari tokoh-tokoh. Saya berterima kasih di perjanjian lama itu banyak tokoh yang menjadi sumber inspirasi. Saya yakin Pak Dodi dan Ibu juga demikian. Dan apalagi di perjanjian lama itu ada kitab hikmat. Dari Pak Dodi mulai membaca pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, saya sudah melihat di situ ini seorang hamba Tuhan yang menggunakan hikmat kitab hikmat dalam perjanjian lama itu kan ada Amsal, pengkhotbah, kan kitab Ayub. Tapi intinya adalah buku ini saya kira bisa dipelajari oleh hamba Tuhan, dan saya kira juga ini bisa menjadi model penelitian teologi, karena ini riset teologi mengambil hidup orang, lalu ada riset lapangan, interview, pendekatan kualitatif, dan juga pendekatan naratif, karena ceritanya informan dibahas, lalu yang menarik adalah Pak Sostenes mencoba menjelaskan itu dari pendapat yang ada dari kajian-kajian literatur. Dan saya kira ini sangat menarik ya. Jadi kadang saya berpikir pada penulisnya ini kapan untuk bikin disertasi doktornya. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi sekali lagi saya bangga, salut. Tentu ini GPMPRI Kelapa Gading yang memberi hati ke teman-teman. Dan sekali lagi Pak Dodi, thank you. Selamat ya, semangat. Nanti bikin ulasan kitab pengkhotbah tuh. Sudah bagus tuh. Karena melihat hidup itu memang dari kaca pengkhotbah itu sangat menarik. Pada akhirnya kita bisa melihat rencana Tuhan. Dan saya kira juga Pak Dodi dengan Ibu sudah sampai kepada bagaimana melayani orang, melayani Tuhan dengan ruang batin yang kaya, menerima perbedaan, menerima hal-hal yang kadang-kadang kita rasa kok jadi begini gitu ya. Tetapi kadang-kadang disitulah
hikmat itu, kemampuan kita menerima banyak hal yang kadang-kadang kita terkejut. Tapi justru kalau kita menerima itu, disitulah sebenarnya kita izinkan. Biar aja Tuhan beragenda. Saya kira ini juga ada pada diri almarhum pendiri Tyrannus, Pak Profesor Stanley Hill. Yang saya kira juga Pak Dodi itu dengan Ibu Ruth ya, itu mereka ini berdua banyak belajar dari pendiri Tyrannus. Saya kira demikian ulasan saya. Sekali lagi terima kasih banyak dan saya mohon pamit karena ini urusan saya dengan di tempat ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi Pak. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pak Sijabat atas tambahan yang diberikan ya, informasi ya mengenai tadi. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Pak Nikanor, mungkin akan menyampaikan sebelum acara ini sebelum ditutup mengenai buku-buku ini, apakah akan nanti diberikan kepada para hamba Tuhan di GPMBRI. Saya persilakan kepada Pak Nikanor. Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Jadi rekan-rekan semua, rekan hamba Tuhan dan juga jemaat yang hadir pada petang siang hari ini, kami majelis memutuskan untuk memberikan ya buku ini kepada seluruh hamba Tuhan GPMBRI, satu orang satu sebagai hadiah dari Musa Daudi ya, dan juga khususnya juga Tyrannus dan juga ST Alitea juga akan kami berikan. Dan untuk pengirimannya itu kami sudah atur ke daerah ya, termasuk rekan-rekan di Kalimantan Barat itu bulan November, rekan-rekan di Kalimantan Tengah bulan Desember, mengikuti jadwal pastoral untuk ke daerah. Jadi itu. Yang kedua, jemaat yang di Kelapa Gading itu akan disediakan bagi mereka yang memang berminat, dan tentu kalau berminat mendapatkan yang kita maksudkan adalah dibaca begitu ya, dibaca sehingga dari PIC Pak Budi akan menyediakan formulirnya ya, akan disediakan jemaat yang berminat mengisi formulirnya. Nanti akan disediakan ya bagi Bapak Ibu. Ya, demikian pemberitahuan, ini berita gembira bagi kita semua. Terima kasih Pak Nikanor. Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dari awal, dan kita akan tiba di bagian akhir acara ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan menaikkan pujian. Ada satu pujian sebelum kita berakhir berpisah. Boleh minta Pak Nikanor mungkin bisa sharingkan Pak Roni, Pak Budi. Pak Roni, ya. Pak Roni silakan. Iya, sebentar Pak Budi ya. Ya. Pak Budi usul nanti jangan lupa foto ya Pak Budi. Baik. Sebelum berakhir lagi kita foto bareng. Yang bagian kedua, Pak. Di bawahnya, Pak. Ya. Ya, oke. Baik, silakan Bu Megi untuk memimpin pujian. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti pujian awal kita nyanyikan tentang Tuhan yang kesetiaannya tidak bisa kita selami, tidak bisa kita pahami, dan kesetiaan Tuhan itu jugalah yang memimpin langkah-langkah pelayanan Pendeta Daudi sampai pada masa sekarang ini, ketika Pak Daudi sudah menjalani emeritus. Dan di dalam semuanya itu pasti ada pasang surutnya.
Tetapi di dalam pasang surut itu kita tahu bahwa Bapa di surga itu, Gembala Agung kita itu, yang senantiasa menjaga, memelihara, dan menyertai Musa Daudi senantiasa. Mari bersama-sama mengakhiri acara ini, kita nyanyikan pujian, kepadanya aku berharap, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di daratan lautan gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di area lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa menjaga, dan burungku yang menuntun pulang, kasihnya yang limpah ruah. Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di area lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Terima kasih Bu Meggy. Untuk doa penutup, saya boleh minta daripada Pendeta Roni untuk menutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu ya. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan kami dapat menyaksikan bersama-sama tentang karya dari hamba-Mu Pendeta Daudi Rahmat di dalam perjalanan hidupnya. Bukan sesuatu yang mudah untuk dapat kemudian menceritakan apa yang dia alami. Apalagi yang dia ceritakan bukanlah hal-hal yang hanya menyenangkan hati, tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi seperti apa yang kami pelajari dalam hidup ini ya Tuhan, baik suka maupun duka, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semua itu Tuhan pakai untuk membentuk hidup kami, untuk semakin serupa dengan Kristus. Biarlah ketika kami pun membaca buku ini ya Tuhan, kami tidak hanya melihat kehidupan dari Pak Daudi, tetapi kami bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja membentuk hamba-Mu dan bagaimana nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati dan biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja ketika buku ini dibaca. Biarlah kiranya buku ini mendatangkan juga berkat bagi yang membacanya dan membawa mereka untuk menyadari bahwa pelayanan mengikut Yesus adalah pelayanan yang dibayar dengan harga yang mahal, tetapi ada kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan. Sehingga Pendeta Daudi pun dapat menyelesaikan satu rangkaian pelayanan selama masa aktifnya di dalam organisasi. Kami berdoa terus biarlah Musa Daudi di dalam masa emeritasi tetap menjadi teladan bagi hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan muda ya Tuhan, supaya terus berjuang di dalam pelayanan dan mengakhiri pelayanan ini dengan baik. Kami berdoa untuk masalah distribusi yang dilakukan oleh Sinode maupun oleh STT Tiranus dan teman-teman lain yang membantu Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Pendeta Sostenis yang sudah membantu di dalam penulisan ini. Ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini dengan semua pelayanan yang dia lakukan. Dan kami di KPMB Kelapa Gading, Tuhan tolong supaya kami terus bisa berkarya, kami bisa mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan,
dan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Roni. Sebelum kita berpisah, kita akan foto ya. Tapi sebelumnya saya ini dulu ya. Rekornya saya matikan dulu ya.